Selamat sore, Bu Vero. Selamat sore Bu Masni. Apa kabar, Bu Vero? Hari ini puji Tuhan sehat Bu, ya meskipun ada sedikit beban. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan pertemuan kita sore ini? Saya mau cerita nih Bu, saya punya beban di sekolah tentang perilaku anak di sekolah saya, khususnya di kelas mata pelajaran saya Bu. Hmm, Baik, Bu Vero, semoga pertemuan kita ini nanti bisa sedikit meringankan beban yang dirasakan oleh Bu Vero. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya dengan Bu Vero. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang Ibu Vero harapkan atau pencerahan apa yang akan diharapkan dari permasalahan yang akan disampaikan nanti? Saya sih berharap Bu, setelah saya berdiskusi dengan ibu, setelah saya cerita dengan ibu, saya bisa mengimplementasikan, bisa mendapatkan gambaran ya untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini di lingkungan sekolah saya, khususnya tentang perilaku anak saya di dalam kelas, Bu. Nah, baik Bu Vero. Eh, Baiklah, saat ini kira-kira Bu Vero bisa menceritakan kepada saya apa permasalahan yang akan disampaikan. Mungkin bisa kita diskusikan bersama. Eee, Baik Bu, saya kan kebetulan guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Nah, saya itu mengajar di kelas 9. Kelas 9 ini kan masa remaja, peralihan dari remaja ke dewasa. Nah, saya itu mengajar sudah berusaha menggunakan materi ajar, menggunakan bahan ajar, menggunakan strategi strategi pengajaran. Nah, supaya siswa saya di kelas merasa nyaman, merasa tertarik dengan materi saya. Karena jujur Bu, pelajaran bahasa Inggris ini kan termasuk pelajaran sulit Bu. Jadi saya menggunakan beberapa strategi. Nah, ketika ada beberapa siswa yang tertarik, yang fokus dengan materi yang saya ajarkan, namun ketika saya memberi tugas Bu, ya tanpa, direncanakan, ada siswa yang mengutarakan kata-kata kotor atau mengutarakan kata-kata kasar kepada temannya. Entah itu dalam bentuk bercanda atau dalam, bentuk hentakan atau bentakan kepada siswa yang menggunakan nada, tinggi. Misalnya seperti ini, ada siswa mungkin, tidak lengkap perlengkapannya Bu, dia minjam kepada temannya, entah entah tip X, entah pena, atau apapun itu. Nah, kemudian, si siswa ini mungkin keberatan meminjamkan, perlengkapan ini tadi, sehingga dia mengutarakan, rasa keberatannya dan ternyata yang meminjam ini dia tidak terima, sehingga dia mengeluarkan kata-kata kasar. Misal, maaf Hmm. ya, Bu, ya, misal dia bilang gini, "Pelit nian kau nih, Cuk," kayak zaman sekarang ini. Atau misalnya, eee, dia nyebut hewan, Bu, misalnya, "Ah, kau nih pelit nian, kau ini babi," atau apalah gitu, Bu, yang menurut saya risih saya dengar, Bu, gitu. Atau misalnya dia minjamnya, "Kau nih pelit nian," dia ngebentak temennya yang mungkin, ada siswa yang di rumahnya tidak terbiasa dengan bentakan itu, Bu, atau saya sendiri pun risih dengarnya atau tidak nyaman mendengarkan kata-kata siswa yang bernada tinggi atau mengutarakan kata-kata kotor, begitu, Bu. Jadi saya itu pusingnya di situ, Bu. Kenapa ketika saya ngajar atau ketika saya memberi materi, ada siswa yang mungkin spontan atau mungkin dia terbiasa mungkin, saya tidak tahu, Bu. Jadi saya itu ingin, anak ini tidak mengutarakan kata-kata kasar lagi atau mengutarakan kata-kata kotor atau menggunakan nada tinggi, Bu. Iya. Ya, jadi permasalahannya pada siswa yang sering berkata tidak baik ya atau berkata kotor kepada temannya. Ya, Bu. Jadi ya, yang ingin saya tanyakan lagi, sudahkah Ibu Vero mengidentifikasi apa, kenapa ya, eh, bagaimana sehingga anak ini bisa berkata-kata kotor tadi? Mungkin apa gitu atau kenapa dia melakukan itu? Sudah Eee pernah belum?
Kalau udah pernah mungkin belum, Bu, cuman mungkin saya, langsung menegur, Bu, kalau mengidentifikasi misalnya, "Ini kenapa ya anak ini ya? Kenapa?" Apa gitu. Paling cuma sepintas aja, Bu, cuman, kenapa anak ini?" Cuman kalau untuk lebih dalam mungkin enggak, Bu, "Kenapa ini anak berkata kasar atau apa?" Enggak, karena saya merasa begini, "Loh, ini mungkin karena minjam pena aja, mungkin emosi sesaat," begitu, Bu. Jadi saya cuman menegur anak, jangan berkata kasar, jangan ribut." Kok ngomongnya kayak gitu, hanya seperti itu, Bu. Cuman kalau untuk lebih dalam, ini kenapa anak ini mungkin hanya terbersit aja, Bu, tidak melakukan apa-apa. Mungkin saya hanya melakukan peneguran langsung, di depan kelas. Saya tidak ada pendekatan, ngapa tadi ngomong kasar ya?" Enggak, Bu, saya langsung tegur aja, jangan ngomong kasar ya, jangan ngomong, jorok ya, nggak baik." Hanya gitu aja, Bu. Iya. Kalau pendekatan secara personal sudah pernah belum dilakukan? Belum, Bu. Saya jujur, belum, karena saya biasanya, Bu, ya, kalau selesai ngajar itu, ya sudah ke kantor, tidak ada misalnya, Nak, tadi kenapa nggak, cakap kotor?" Saya enggak, Bu, saya nggak lakukan itu. Tapi saya mungkin, minta bantuan, saya ngadu, bukan minta bantuan sih, saya ngadu ke wali kelas, "Bu, anak Ibu kelas 9 ini tadi cakap kotor." Hanya itu aja, Bu. Iya, iya. Jadi, belum ada secara personal misalnya home visit atau, ngajak berdua, misal ngobrol, itu belum ada ya? Belum, Bu, karena saya merasa, Bu, ya kalau saya ngajar, ya ngajar. Mungkin saya berpikiran bahwa home visit atau melakukan pendekatan itu adalah tugas wali kelas ataupun tugas BK. Kebetulan, sekolah kan ada BK, Bu. Jadi saya merasa, "Oh, itu tugas wali kelas atau BK lah," begitu, Bu. Nah, baik, yang ingin saya tanyakan lagi, hal apa yang sudah Ibu Vero lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kira apa yang sudah pernah dilakukan? Oke, yang saya lakukan mungkin, cuman apa namanya, menegur saja, Bu, menegur secara langsung kepada anak itu, hanya itu aja, Bu. Iya, berarti hanya sebatas menegur, mengingatkan secara langsung ya, tindakan aksi-aksi yang lebih, lanjut belum ada dilakukan gitu ya? Belum, Bu, belum ada, Bu. Iya, kemudian, tentunya Ibu Vero punya harapan ya, harapan bahwa siswa tadi menjadi siswa yang baik dalam berkata-kata dan tidak, menyakiti perasaan orang lain ya, yang sopan seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Vero mewujudkan harapan tadi? Sudah ada belum, hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Vero untuk mewujudkan harapan tadi? Selain mungkin dari menegur tadi. Saya pikir ada ya, tentunya Saya ada sih, Bu, cuman mungkin saya hanya dalam bentuk laporan saja kepada wali kelas dan juga, saya mengutarakan, permasalahan saya ke BK, tapi hanya sebatas laporan saja, tidak ada, pendekatan atau komunikasi yang lebih dalam begitu, Bu. iya. Tentunya tanggapan dari guru BK-nya, merespon ya apa yang Ibu sampaikan. Iya, beliau merespon, Bu, mungkin beliau yang melakukan pendekatan langsung kepada, siswa, Bu. Jadi, ketika saya sudah lapor, siswa tersebut mungkin dipanggil atau dinasehatin atau dilakukan pendekatan, Bu. Oh, iya. Kemudian dalam hal pembinaan, berarti tadi sudah naik ke BK, kemudian adanya pembinaan. Nah, saat pembinaan tadi, tentunya dalam hal kita melakukan pembinaan, adakah Ibu menemukan kendala? Kendala atau halangan yang sehingga untuk mewujudkan harapan tadi agak sulit atau bagaimana? Kalau sulitnya mungkin, saya pikir, Bu, itu mungkin berasal dari saya sendiri mungkin ya, Bu, ya. Karena saya lihat, ketika anak ini sudah ditegur, saya lihat ada beberapa kelas yang dia tidak berkata kasar, tetapi mungkin, di jam mata pelajaran saya dia berkata kasar begitu, Bu. Jadi kalau yang saya lihat kendalanya mungkin,
kepada diri saya, kok anak ini berkata kasarnya di jam saya, atau misalnya ketika ketemu sama saya berkata kasarnya. Nah, itu yang saya lihat, Bu, kendalanya adalah saya sulit merasa untuk menasihati anak ini, untuk menyuruh anak ini untuk tidak berkata kasar itu sulit saya rasa, Bu. Itu yang kendala yang saya hadapi, Bu. Baik. Jadi, dalam hal mewujudkan harapan tadi ya, membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik dalam berkata-kata. Sebelum ini sudahkah Ibu Vero mengadakan melibatkan atau adakah yang terlibat? Siapakah yang terlibat dalam proses pembinaan ini? Mungkin itu dari guru, wali kelasnya, atau juga orang tuanya. Yang terlibat yang saya tahu, Bu, adalah wali kelas sama BK yang saya tahu, Bu, karena saya kan melapornya sama BK sama guru kelas. Cuman kalau untuk dipanggil orang tuanya, saya tidak ada melibatkan orang tua, Bu. Saya hanya melibatkan wali kelas sama BK saja, Bu. Jadi yang terlibat hanya wali kelas sama BK, orang tua tidak. Menurut Ibu Vero, kira-kira perlu tidak kita melibatkan orang tua dalam proses pembinaan ini? Saya rasa perlu sih, Bu, cuman sayanya aja yang mungkin tidak melibatkan orang tua tersebut karena, tadi yang saya bilang, saya belum mengidentifikasi anak ini, kenapa dia sampai berkata kasar. Apakah dia Hmm. ada mengalami di rumah atau bagaimana. Jadi saya rasa itu perlu, Bu, untuk melibatkan orang tua, saya rasa. Tapi yang Hmm. melibatkannya saya pikir saya sendiri, jangan jangan meminta bantuan kepada wali kelas atau BK, mungkin saya bisa konsultasi langsung kepada orang tua. Iya. Baik, dari pembicaraan kita ini saya sudah mencoba merangkum dari apa yang Ibu Vero sampaikan. Intinya permasalahannya ada pada siswa yang berkata kotor, kemudian mungkin untuk kita mencari solusi supaya siswa ini bisa berubah, tentunya Ibu Vero melakukan identifikasi dulu, terlebih dahulu ya. Bisa jadi penyebab anak ini berkata kotor, mungkin juga dia mendapatkan dari lingkungan rumahnya. Jika mungkin di lingkungan sekolah, kita tentunya sudah melakukan pembinaan karakter ya. Bisa jadi dia mendapatkan lingkungan rumah atau juga bisa jadi dia mendapatkannya dari sekarang ini kan anak-anak banyak yang mudah ya untuk mengakses gadget, mengakses informasi yang negatif yang sehingga mereka tidak memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi menurut saya bisa dilakukan identifikasi, kemudian kita libatkan juga wali murid atau orang tua dalam hal pembinaan. Ya, mungkin seperti itu. Eh, Kira-kira ada lagi yang Ibu Vero ingin sampaikan dalam hal pembinaan tadi, kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Eh, Eh, Sebelumnya terima kasih, Bu, buat masukannya untuk saya bisa menggunakan strategi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu mengidentifikasi. Saya rasa itu perlu ya, Bu, ya. Mungkin sayanya yang kurang peka terhadap anak, kurang melakukan pendekatan terhadap anak, sehingga saya tidak tahu apa sih masalah anak ini. Saya cuek begitu ya, Bu, ya. Dan saya akan mencoba untuk melibatkan orang tua, saya akan mencoba untuk mengomunikasikannya, menjalin komunikasi kepada orang tua. Kenapa si anak bisa seperti itu? Kalau untuk berapa lama, saya rasa kalau cepat saya bertindak, Bu, mungkin seminggu 2 minggu bisa. Tetapi kalau untuk proses anak ini berubah untuk tidak berkata kasar, mungkin cukup lama, Bu, ya. Saya rasa saya sangat butuh Eee, kinerja, maksudnya, kolaborasi atau kerjasama dengan wali kelas, mungkin kerjasama dengan orang tua, dan juga mungkin saya butuh pendekatan kepada siswa mungkin, Bu, sehingga saya tidak, sehingga siswa ini tidak berkata kasar di jam pelajaran saya, Bu. Kalau untuk berapa lama mungkin kalau dengan kerjasama tim saya rasa bisa cepat, Bu, tetapi kalau mungkin saya tidak merubah, diri saya sendiri tadi mungkin lama ini, Bu, ya, saya rasa. iya, intinya Bu Vero tetap semangat dalam hal kita menyebarkan kebaikan. Masalah hasilnya intinya kita sudah berusaha.
Baik, saya pikir itu karena waktu kita juga terakhir, apakah dari sesi ini Ibu Vero sudah eh, mendapatkan harapan yang Ibu ingin sampaikan dari awal tadi sampai dengan akhirnya dari tujuan dari pembicaraan kita ini? Terima kasih Bu, saya mendapat pencerahan ya Bu ya, bagaimana sih cara menghadapi siswa tadi, bagaimana solusinya, bisa, menyelesaikan perkara anak yang cakap kotor tadi. Mudah-mudahan, yang seperti yang Ibu katakan bisa saya terapkan dan juga saya bisa, mendapatkan gambaran, ya tadi ada sedikit gambaran bahwa kalau saya melakukan ini yang Ibu katakan akan berhasil diterapkan kepada siswa. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya kepada siswa ya, Bu, ya. Amin, amin. Ya, jadi perasaannya sudah lega sekarang ya. Iya, saya udah lega sekali, Bu. Tadi udah ngedongkol, Bu, ya, kayak manalah kita selaku orang tua ya, tiba-tiba dengar anak, "Ah, cakap kotor seperti itu," terkejut. Tapi sekarang, dengan saya dibimbing sama ibu, mendengarkan cerita saya, curhatan saya, sedikit termotivasi dan juga mendapatkan pencerahan, Bu. Jadi saya